seperti apa itu, Cak? Saya besok Nantinya? manggil pimpinan BNI cabang Lumajang. Ya, malam hari ini sejak sore tadi mengumpulkan teman-teman pendamping PKH, pendamping BPNT, pendamping desa dan TKSK, tim kesejahteraan di tingkat kecamatan. Ada beberapa catatan penting tadi, misalnya soal persoalan yang berhubungan dengan data, persoalan yang berhubungan dengan orang yang mampu tapi tetap mendapatkan bantuan. Semua tadi diurai. Nah, karena itu perencanaan untuk pembukaan pos pengaduan yang akan segera ditindaklanjuti oleh semua pendamping ini bersama pemerintah daerah melalui dinas sosial itu juga akan melakukan rangkaian problem yang tadi harus dituntaskan tadi itu. Ada yang berkenaan dengan penjelasan terkait dengan penerima manfaat atau masyarakat yang dapat PKH, BPNT yang bisa jadi antara satu tahap dengan tahap berikutnya tidak sama dapatnya. Nah, itu semua akan dijelaskan oleh para pendamping masing-masing bantuan sosial yang ada di desa. Juga bila ada penyelewengan terhadap tata aturan pelaksanaan bantuan sosial, baik ada di e-warung maupun di ATM yang dipegang oleh orang lain. Nah, itu juga harus segera ada penyelesaian, segera ada cara-cara untuk menuntaskan masalah-masalah itu. Tadi juga ada penyampaian soal sanggah usul. Masyarakat boleh menyanggah bila ada masyarakat lainnya yang mampu tapi dapat bantuan dan mengusulkan siapa yang lebih layak yang mendapatkan bantuan. Itu nanti yang menjadi juga di dalamnya soal pos pengaduan ini. Cak, terkait keluhan beberapa teman pendamping terkait penetapan e-warung dan agen yang tadi ada tanda kutip intervensi oleh pihak bank, seperti apa itu, Cak? Saya besok Nantinya? manggil pimpinan BNI cabang Lumajang untuk minta klarifikasi sekaligus memastikan bahwa apakah benar ada pelayanan yang tidak sama antara agen yang dimiliki oleh BNI dengan e-warung yang diusulkan oleh PKM. Jadi misalnya tadi ada beberapa penjelasan yang e-warung itu kalau alat geseknya rusak lama penggantiannya oleh BNI. Nah, itu juga akan kami klarifikasikan besok. Tadi kan banyak semacam keluhan ya dari pendamping tentang ketika menjalankan tugasnya. Mereka ternyata berhadapan dengan sejumlah persoalan lah di lapangan. Yang terekam oleh Pak Bupati apa saja kendala yang karena pertemuannya kan mulai jam 3. Iya, pertama tadi mencari problemnya dulu. Jadi tadi ketemu semua problemnya. Misalnya problem yang antara bisa jadi tahap 1 dapat, tapi tahap 2 tidak dapat. Kemudian tahap 3 dapat lagi. Nah, itu mekanisme yang begitu-begitu itu teman-teman pendamping ya tidak pada porsi dia bisa memastikan. Nah, karena ada mekanisme yang terus update di Kementerian Sosial. Misalnya soal pemadanan atau penyamaan tulisan nama yang ada di KTP, yang ada di KK, misalnya kurang D saja, kurang I saja, itu bisa menjadi persoalan di validasi datanya. Nah, yang begitu itu, ya pendamping PKH tentu ya harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tapi kan tidak semudah itu. Nah, bisa jadi ada masalah lain. Tadi juga dijelaskan misalnya ada KPM orang yang dapat PKH gesek di e-warung yang lain, ditanyakan di e-warung yang lain itu sudah ada cairan, sudah ada top up, nah begitu. Tapi tidak ngambil sembako. Kemudian pulang, nah begitu beberapa hari ngambil di e-warung yang lain, ternyata sudah kosong. Mestinya dia tetap ngambil di tempat yang awal gesek itu,
yang ketika itu bisa diambil sembakonya langsung ketika itu. Nah, problem-problem satu persatu itu banyak. Ini kita urai satu-satu. Artinya hingga malam ini benang kusutnya itu masih belum terurai ya? Ya, nanti bisa diurai ketika sudah selesai pos pengaduan ini. Saya optimis nanti Kabupaten Lumajang begitu selesai pos pengaduan ini bisa lebih valid datanya, kemudian transparansi terhadap masyarakat yang juga terlibat untuk koreksi terhadap penerima bantuan itu juga bisa kita ukur nanti. Cak, himbauan untuk masyarakat karena ini banyak masyarakat yang berandai-andai ya. Terkait permasalahan bansos yang di Sawaran Kulon Ya. supaya tidak juga meluas ke desa-desa lainnya. Himbauannya ya. Ya, ini pos pengaduan ini penting. Sekaligus teman-teman pendamping PKH, pendamping BPNT, pendamping desa, KSK, TKSK itu juga bisa menjadi bagian dari penyelesai masalah, bisa menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah. Karena masalahnya tidak bisa digeneralisir satu persatu ini masalahnya. Jadi ada yang dapat PKH saja, ada yang dapat PKH dan BPNT, ada yang dapat BPNT saja. Nah itu yang perlu penjelasan satu persatu. Nah karena perlu penjelasan satu persatu itu, maka PKH pendampingnya, BPNT pendampingnya, termasuk pendamping desa nanti ada di pos pengaduan itu. Sekaligus memastikan bahwa ini semua dilakukan dengan cara-cara yang benar. Ini tadi sudah mulai bisa kita petakan per beberapa item. Nah, bahwa ini semua menjadi catatan kita untuk segera kita tuntaskan, sekaligus teman-teman pendamping PKH, BPNT dan pendamping desa menjadi bagian dari penyelesai terhadap masalah ini. Saya masih ingin melanjutkan tadi soal agen BNI dan warung yang UB yang dari KPM. Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya warung UB dari KPM, agen BNI terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli yang tadi disampaikan soal BPNT yang dapat sembako. Kan ada tambahan-tambahan itu, ada tambahan daging, ada tambahan sayur, kan begitu. Siapa yang bisa jelaskan? Ya. Terima kasih Bapak Bupati. Mohon izin saya sampaikan kembali dari awal. Program sembako ini adalah program yang pertamanya adalah BPNT. BPNT di sini bantuan pangan non tunai. Iya, yes. Gak usah diulang-ulang yang begitu. Oh, nih saya Bapak. Perbedaan. Nggih. Sing kube ambek agen BNI. Oh, nggih, mohon izin. Untuk kube, warung kube dan agen BNI 46 ini merupakan sama-sama menjadi penyalur. Kalau bahasa dalam kementeriannya itu e-warung Pak, ada 2 e-warung kube dan e-warung agen 46 seperti itu, sama-sama penyalur sembako. Sembakonya sama enggak? Sama Bapak, semuanya sama. Yang dibeli sama enggak? Nggih, sesuai dengan Bapak. Yang disediakan sama enggak? Sama sesuai. Yeah. Jadi Di warung jual daging enggak? Hah? Ada daging? Di agen BNI ada daging enggak? ada Bapak. Ada juga? Iya. Tahunya teman-teman pendamping PKH yang tadi tiba-tiba ada agen BNI itu dari siapa? Dari dinas. Penjelasan dinas. Dinas. Terima kasih Pak. Jadi BNI memberikan data warung ke dinas sosial
komersial, baik itu warung publik maupun warung agen. Terus siapa persyaratannya agen BNI itu di teman BNI apa di BNI itu menjadi kewenangan BNI untuk agen BNI. Siapa saja kapan saja. Iya. Tidak ada yang mendapatkan penjelasan soal agen BNI itu yang punya kriteria apa begitu? Tidak ada Pak, jadi langsung ke BNI. Itu. Nama saya Firman Irawan, pendamping dari Kecamatan Rawamangun. Dulu waktu kita ikut pelatihan di Hotel Surya Surabaya, itu sebenarnya ada persyaratannya. Tapi begitu kita nyampe di Lumajang, itu BNI sudah menentukannya. Jadi harus sepengetahuan PKSK dan PKSK itu siapa? pendamping sembako. Pendamping? Sembako. Iya. Sepengetahuan PKSK. Ya, sepengetahuan PKSK dan kepala desa. Seharusnya seperti itu. Tapi begitu kita Itu seharusnya. Oh, tapi faktanya di lapangan enggak seperti itu. Itu langsung ada gitu saja. Sudah ditentukan oleh BNI. Kita sendiri nggak tahu. Itu aja Bapak yang kami ketahui. BNI tidak di semua desa. Yang agen BNI di semua desa tidak? Ya. Ayo tanya. Contohnya di desa Kecamatan Sudono itu ada 10 desa, ada 5 warung kubur yang anggotanya ada 8 PM, terus yang 5 desa agen penyalur. Yang dalam ini kecamatan. satu kecamatan contohnya di Sudono, Kecamatan Sudono berapa desa? 10 desa. 10 desa. Di antara ada 5 warung yang pengurusnya adalah KPM, PKH, 5 agen yang notabene selaku penyalur sembako yang kalau bahasa kami orang yang sudah punya toko di situ, dan itu ketersediaannya dari BNI. Gitu. Itu kan saat ya, 10 desa di Kecamatan Sukodono, 5 warung, 5 agen. Sempat terjadi miskomunikasi dulu, kebetulan di desa Dewalok. Ya. Kami dari pendamping sudah survei untuk penempatan yang akan ditempati untuk kube warung, dan sudah proposal sudah terjadi. Kita kerjasama dengan komunikasi dengan PKSK dan Pak Toto. Pak ini pun juga hampir mau menyetujui, tapi jujur sudah dari pihak BNI sudah menunjukkan salah satu toko yang ditempatkan untuk sebagai penyalur di sini. Lalu di desa, sehingga Pak Kades hampir sekarang Pak begitu pada waktu Itu dari koordinasi kader desa terus ke teman-teman PKH. mungkin bisa dijelaskan di Pak TKS karena sebagai satu saksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya TKS Sudono. Pada saat awal untuk pembentukan warung, kami senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman tentang PKH untuk menuju orang yang siap tempat, juga siap untuk menjadi pengurus di warung. Setelah kita detail, kita saring,
Nah, persaraan sudah kita siapkan, bahkan tempat yang kita tuju itu sudah mengembang terasnya untuk tempati. Ternyata setelah kami ajukan, koordinasi dengan ini sudah ACC, tapi begitu kita ajukan, ditolak, dipending. Yang nolak siapa? Informasi dari BNI. Nah, itu tuh informasi apa Benar. Dan kemudian apa dalam kita tidak ada, karena masih belum disyarat. Terus saya tanya sama sangat aneh, karena di awal penunjukan baru tidak harus memiliki etalase. Karena memang dari KPM yang ada itu tidak semuanya punya toko. Setelah berkembang, penolakannya harus ada etalase. Saat itu yang disampaikan kepada kami. Alasan seperti itu. Memang kebetulan tidak ada etalase, tapi siap untuk membuat etalase. Karena apa ya, agen dan pengurus ewaran yang itu alamanya sudah siap. Dan kemudian, ada nggak kasus ewarung yang diajukan itu tidak disetujui oleh BNI? ada. Makanya ketika itu Pak, langsung tiba-tiba ada agen yang ditunjuk. Dan kebetulan waktu itu karena sudah agen yang ditunjuk, sudah kita ngapain Pak setuju. Ternyata dari ACC begitu ditunjuk agen, kalau saya dipanggil sama Pak Nino. Akhirnya kami mulai jam 9 malam sampai jam 1 pagi mulai semuanya. Ya karena itu, bos macam-macam. Akhirnya bos usulan tulis, Allah ini semacam itu. Tapi kami yang namanya mendampingi kata Pak ya sudah santai saja sudah tidak apa-apa. Memang itu berkat hadiah dari kami, hadiah dari itu. Tapi yang lalu kita komunikasikan hanya terjadi. Memang ini menunjukkan orang kaya. Singkat susu, bok susu itu seperti itu kebenarannya ini. Ini Pak yang jadi ini Pak. Akhirnya kita ada beberapa kegiatan penyaluran, misalnya dalam pedoman sudah disampaikan tidak boleh bangkor. Ternyata yang paling berat itu banyak aja Pak. Betul itu. Itu Pak. Kalau ilarang saya udah Pak, ojo bangkor ya. Siapa? Gitu. Lebih manut Pak. Begitu. Yang diputuskan mendapatkan atau ditunjuk sebagai ewarung itu atau agen BNI, ewarung lah, itu dapat pinjaman nggak dari BNI? Maksudnya pinjaman? Modal. Nah itu kita. Saya ditunjuk sebagai ewarung itu dapat modal nggak dari BNI? Ada batuannya. Awalnya nggak ada Pak, nggak ada. Mandiri Pak. Kita pokoknya dimotivasi untuk kebudayaan. Terus sampai itu suatu ketika dari keuntungan yang kita dapat buat tempat untuk ngecek untuk ini dan seperti itu Pak. Kita berjuang aja di awal itu Pak. Ya, ini kan yang gue ada dari KPM kan? Iya, KPM. Ya, gue tahu. Nah, saya mungkin bisa dijelaskan lebih baik juga karena ini penting juga. Kira-kira tahun lalu enggak? Maksud saya, warung toko yang ditulis sebagai agen itu dia punya kredit ke BNI karena sebagai nasabahnya BNI maka dia ditunjuk. Mungkin ada tambahan Bapak ya, Pak Ustaz yang kecil. Jadi mungkin yang penunjukan awal itu saat awal-awal dulu penetapan agen penyalur. Jadi dulu satu desa itu tidak satu penyalur dulu awalnya. Kemudian ada keputusan satu desa satu penyalur. Saat awal mula untuk penentuan agen memang dulu adalah sepenuhnya hak BNI karena kami nggak ngerti, betul paham gitu. Kemudian selanjutnya ada keputusan yang satu desa satu penyalur. Ada komunikasi dari BNI menawari kami ini untuk desa yang belum ada penyalurnya bagaimana, seperti itu. Ada datanya enggak desa yang belum ada ewarung maupun agen? Penyalur enggak yang tidak ada penyalurnya? Ada enggak? Biasanya Sukodono ada enggak? Kalau Sukodono sekarang 10 desa sudah ada penyalur, 5 desa ewarung dan 5 desa agen.
Ada nggak satu desa yang ada 2 agen? Warung sama agen. Yang agen semua di mana? Agen semua. Dalam kubin ya? Gak apa? Ya apa sih? Nah, pemberdayaan ya apa? Enggak, biasa tanya. Terus kan Pak, pertanyaan saya begini, kalau tidak ada warung yang dari KPM itu pemberdayaannya ya apa? Tidak ada. Nah, tapi teman-teman pendamping PKH sudah mengusulkan nggak? Apa Yoso sudah mengusulkan nggak? Ada warung yang mobil? Sebenarnya sudah lah, tapi desanya tidak berusaha. Sebenarnya kita sudah ngomong sama Pak Kadesnya, Desa Karangrejo yang tidak ada warungnya. Tapi sampai sekarang ganti Kadesnya tetap tidak ada. Tapi agen kepala desanya tidak ada. Jadi ada jauh tambah untuk sumber dana sendiri Bapak. Sebetulnya awalnya di awal yang terjadi di desa Dewarno, namun pas ada kesepakatan bahwasanya di tiap desa itu, kalau dulu kan desa Klanting sama Klanting itu yang ada jadi satu dengan desa Karangsari, karena yang ada warungnya hanya pada waktu itu masih di Karangsari, sehingga KPM Kebun Agung dan desa Klanting itu pengambilan sembakonya di desa Karangsari. Namun pas berjalannya waktu dari pihak BNI menawarkan ke kita Wonsewu ke pendamping di desa Kebun Agung dan Klanting ini tidak ada agen penyalur. Karena apa? Biasanya tiap desa ada satu penyalur. Nah, sehingga dari pihak BNI untuk sebetulnya khususnya ya koordinasi Pak dengan kita, malah saling berkomunikasi Pak ya, sehingga ada dibentuknya agen penyalur. Namun saya lupa saya tambahkan juga ya terkait masalah pasar Pak ya. Untuk sebetulnya adalah harmonis antara agen dan warung, dan tidak gontot-gontotan, tidak rebutan pasar. Misal satu contoh antara desa Solokosuki dan Bondohindo, Tonggoan sama desa lain, tapi tetap ngambilnya di sesuai desa masing-masing. Alasannya apa? Antara agen dan warung. Kalau warung Pak, misalkan tadi disampaikan komoditinya, misalkan punya KPM yang sejumlah 300 ya, otomatis misalnya untuk menyediakan daging dia 300 Pak, kadang di 3.000. Namun ketika antara kalau kita rebutan pasar, apa tidak kasihan Pak, barang sudah menyediakan misalkan daging yang notabene Pak 300 terus kehilangan. Untuk sebetulnya alhamdulillah selama ini walaupun antar desa berdekatan antara agen dan warung sangat harmonis, dan desa Selogondang dengan Muranyatung harmonis. Namun konsep Pak yang disampaikan Pak Buhari larangan, kami tidak melarang Bapak, namun untuk mempermudah ketika kita ada permasalahan, misalkan karena contoh yang tahun kemarin bulan Juli kemarin ada beberapa KPM yang nyoba ngecek di bansosnya di desa lain ya, terus informasinya cair, namun yang bersangkutan tidak membawa sembako, sehingga dia pada waktu pencairan penyaluran di desa kami di agen di warung, dia ngecek saldonya sudah
Tapi ternyata loh kok bisa? Kok barang saya ngecek di sana, bansos saya, beras saya itu kayak kamu nggak dikasihkan. Lah sehingga apa? Coba telusuri, tanyakan kembali ke agen tersebut. Ya, pada waktu digesek, ternyata apa? Ternyata sana sudah digesek. Buat saya Pak, ketika kami mau membebas, memang di acuannya kita bebas Pak ya. Namun ketika ketika kita ada hutang tersebut sebetulnya, misalkan dalam hal pasarnya, kita ada tambahan Pak ini. Jadi itu malah kasusnya terus ya apa? Gimana Pak? Penjelasan kasusmu tadi itu ya apa? Penjelasan Yang tidak dapat sembako tadi setelah digesek itu loh. ternyata setelah nggak dapat, ternyata sembako ini yang sudah ada yang di agen ini Pak. Nah ya artinya tidak diambil. Sudah diambil, hanya pada waktu gesek dia hanya ngecek, dikira cuma hanya sebatas gesek. Tapi ternyata selang berapa hari KPM tersebut ke Ewarung Yang lain. ya yang ke desanya KPM tersebut ya, ceklah kota atau saldo sembakonya ternyata kosong. Untuk bansos ya, bantuan sosial ini kan bermacam-macam, ada PKH, ada BPNT, ada BST. Jadi masyarakat ini masih belum memahami bantuan apa saja yang ada di masyarakat. BPNT biasanya keluhannya itu kepada pendamping PKH, karena masyarakat mengenalnya itu beras PKH, padahal itu lain. Jadi BPNT itu ada pendampingnya sendiri, pendamping BSP. Ini yang perlu edukasi kepada masyarakat secara luas. Kami menemukan beberapa aduan yang ada di Sawaran, masyarakat belum memahami tentang bantuan itu. Sehingga ketika ada bansos BPNT yang tidak keluar, saldo nol, itu yang diadukan adalah pendamping PKH. Demikian itu. Terbebani lah orang-orang PKH ya, Pendamping PKH. pendampingnya. Ya, kita sedang mengalami ini ujian kita bagi pendamping PKH karena masalah yang di program lain kepada pendamping PKH. Ini kan sudah jalan ya BPNT, tiba-tiba kemudian yang jenengan sebut tadi nggak ngerti taunya PKH. Sosialisasinya selama ini kayak apa gitu? Kalau di PKH sudah menyeluruh, artinya ada sebelum dia menjadi peserta PKH, dia diundang di kecamatan, kemudian sebelum diberi KKS oleh BNI, dia disosialisasi, diedukasi. Kemudian apa saja PKH sih? Kemudian syaratnya apa ikut PKH? Karena PKH itu bantuan bersyarat, berbeda dengan BPNT. Kalau PKH itu bersyarat kan, misalnya ada komponennya, kemudian mau nggak dia pertemuan kelompok setiap bulan, kemudian tanda tangan dia. Lalu kalau sudah tanda tangan, sah dia menjadi peserta PKH. Itu kalau PKH. Kesimpulan Sawaran Kulon? Untuk saat ini saya melihat masih ini ada permasalahan terkait bantuan yang tidak masuk dengan data yang ada di Warung. Kami masih meng-cross-check sejauh mana permasalahan yang ada. Kami masih menghimpun dan ini nanti kita akan pelajari bersama. Yakin tidak ada pidana ya? Belum tahu Mas ya. Kalau sesuai kita lihat di situ masalah pidananya kan urusan nanti kepolisian. Tapi kalau dari administrasi kita lihat masih belum ada kesalahan-kesalahan administrasi. Jadi itu masih kita pelajari lagi. Tapi Korka dukung langkah polisi ya? Kalau dari Kementerian Sosial, kalau pendamping PKH ini tidak bersalah, kita akan backup semaksimal mungkin. Untuk e-warungnya? Kalau e-warungnya kan urusan beda dengan bank ya. Itu nanti bisa dengan. Soal tahap pertama cair, tahap kedua tidak cair, tahap ketiga cair, dia apa penjelasannya? Dinsos, linknya. Terima kasih Bapak. Nah, memang seperti yang sudah kita sampaikan juga termasuk di dalam laporan, jadi setiap bulan itu memang kadang-kala berubah, datanya tidak sama. Ini sudah kami rekap data bayar mulai Januari sampai dengan September. Ini contoh di Sawaran Kulon. Jadi misalkan mereka itu ada ini Nyonya Sulis, dia memang Januari Februari itu ada di data bayar, tapi Maret sampai dengan September itu dia tidak ada di data bayar. Gitu. Jadi setiap kali ada kasus, makanya kami ngecek data dulu, ngecek
Jadi kami cek di data, dia memang ada nggak di data bayar. Kalau memang tidak ada di data bayar, berarti memang tidak diinjek oleh pusat. Nah, kenapa sampai tidak muncul di data bayar? Itu seperti yang dijelaskan bahwasanya memang ada pemadanan data. Data yang tidak padan itu Ya. Ya kita ini tiba-tiba dikasih tahu ada pemadaman data, gitu aja. iya, memang sudah Terus siapa yang dipadamkan, siapa yang tidak dipadamkan itu gimana? ada di data SIG Bapak. Tidak, kan ada orang yang dipadamkan. Dipadamkan itu oh pernah pemadaman. Padan nona. Ini kan nggak cair tahap kedua. Apa yang dipadamkan? Karena dia tidak sama, jadi gini Bapak, misalkan Juma'i gitu ya, yang satu data di KTP itu pakai DJ, sementara data di KKS itu hanya J aja, itu sudah tidak padan. Ada petiknya sama tidak, itu sudah tidak padan. Jadi selama proses pemadanan data tidak padan itu tidak diinjek oleh pusat. Kan banyak itu namanya Agus, panggilannya Pak Nana. Banyak. Saya dijelaskan. Jadi penjelasannya pemadanan begitu. Betul Bapak. Oke, masuk. Ada nggak yang karena tidak pemadanan tiba-tiba nggak cair pada tahap kedua? Kalau tidak padan, ada dua, tidak padan juga ada juga tidak masuk di DTKS. Sebenarnya syarat utama BPNT maupun PKH itu masuk di DTKS. Tapi kenyataannya masih ada ternyata mereka yang tidak masuk di DTKS itu mendapat bantuan di awal. Setelah oleh pusat data itu disinkronkan, otomatis mereka yang tidak ada di data DTKS itu juga terhenti bantuannya. Ini pendamping PKH dulu kan? Itu yang kalau nggak cari yang tidak boleh siapa? Dinsos sama pendamping. Dinsos kan jauh di sini Dinsos. Data Pak, data hanya ada data sama pendamping Pak yang jelas. Kaki sopo. Iku gak padar ya kaki sopo dari dicoret. Ya tahu itu dan asuransi itu mau. Oke. Sudah soal itu dapat tadi poinnya. Nah, saya bikin laporan sebelum ke pendamping desa. Ada nggak yang menyampaikan persoalan lagi soal BPNT dan PKH? Selain yang tadi saya urai soal persatu tadi persoalannya. Ya, Pak Puan, monggo Mas. Izin berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sekda, Pak Stek, saya teman-teman setara DKSK, DSP, kemudian pendamping desa. Terima kasih hadir ini sudah diundang ya Pak, sehingga kami bisa mengeluarkan rasa galau kami sebagai SDM PKH. Karena selama ini setelah adanya sesuatu yang viral di Aceh sampai nasional, kami benar-benar galau. Sudah memikirkan data sampai rambut saya putih,
Iya, iya. Jadi saya kembali. Memangnya dulu hitam. Oke. Untuk pendamping PKK Pak Bupati, tadi teman-teman sudah menjelaskan dengan panjang lebar ketika ditanyai Pak. Kami kepentingannya di PKK adalah yang pertama terkait dengan pemberdayaan masyarakat, karena di tugas P2K2 memang diupayakan untuk memberdayakan masyarakat untuk membentukkan kubu-kubu. Nah, kami mulai tahun 2014-2015 itu sudah banyak kubu yang terbentuk, tapi banyak yang terpenggalai karena ketidakmampuan permodalan dan sebagainya. Kemudian di tahun 2016 itu sudah mewujudkan kubu sembako yang akhirnya bergerak menjadi warung dan diakuisisi oleh BNI menjadi warung karena diberi EDC. Itu kenapa kok banyak teman-teman PKH yang mempunyai yang menjadi mendampingi warung. Tetapi kami memang di tahun 2020 instruksinya jangan terlalu dekat atau jangan sampai dekat-dekat dengan BPNT sebenarnya. Makanya tahun 2020 instruksi saya lepaskan di warung dengan pelan-pelan sehingga mendiri semandiri mungkin. Artinya tidak ada banyak pengaruh dari pendamping. Ini harus saya buka. Dan ternyata gejolaknya ketika kami mundur pelan-pelan itu banyak sengketa di dalam kelompok usahanya. Ya, ada yang ambil uangnya. Ini kan problema di kelompok dan masalah sosial juga. Ini juga saya harus ngeluh lah karena damping orang miskin, kemudian ada yang seperti ini juga menjadi keluhan kami. Sehingga coba diambil dulu, ditata lagi kalau memang ada yang begini. Akhirnya teman-teman menata kembali, tapi tetap kita beri batasan, jangan terlalu dekat untuk BPNT-nya, karena BPNT sudah ada BPNT nya. Nah, ini untuk kegiatan PKH yang kebetulan teman-teman bersinggungan dengan BPNT. Mengenai data-data yang sudah dikerjakan, teman-teman semuanya memang diharapkan untuk memperbaiki data yang selama ini ada pemadanan. Dan kami banyak sampai hari ini ada KKS yang tidak terbagi karena itu beririsan dengan BPNT. Ketika BPNT itu ada penyaluran BPNT dan BPNT itu tidak bisa lengkap KKS-nya, dan ketika ada pemasukan data PKH baru yang berasal dari BPNT ternyata belum punya KKS, itu problematika. Alhamdulillah, ketika Menteri kemarin di Jember instruksikan untuk saluran, kami sudah menyalurkan mulai hari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, kemudian besok teman-teman. Nah, ternyata oleh Bu Menteri disuruh maksimal Selasa selesai. Hari ini, mohon izin Pak Bupati, saya akan bersama salah satu sos untuk rekonsiliasi. KKS-nya ada di mana di BNI? Bentar. Saya kemarin diminta untuk menyiapkan tempat untuk BNI menyerahkan itu. Betul. Itu di mana? Sudah diputuskan belum? Iya, di mana? Sudah Pak, karena jumlahnya terlalu banyak, 6.248. Jadi akhirnya 2 kecamatan dijadikan satu di satu tempat yang terdekat. Misalkan Lumajang dan Sukodono ada di Lumajang. Iya, di mana? Di Lumajang ya? Di kecamatannya Pak. Di kantor kecamatan? Iya. Dan suratnya sudah tadi. Berapa jumlahnya? 6.248. Oke. Saya ini kecamatan Sukodono, Lumajang di mana? Berapa? 800 itu di kecamatan Lumajang. Cukup kan? Bergiliran Pak, jamnya diatur. Tapi harus dikoordinasikan ya dengan BNI ya? Dengan BNI sudah. Jadi sehari BNI membentuk 5 tim. Oke, beres. Ya. Untuk